wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Al-Fatihah. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين المؤلفين المفسرين المحدثين ولأساتذتنا ومشايخنا معلمينا معلماتنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ولهم في الدين الدنيا الآخرة. الفاتحة. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا لمن حقوق علينا لمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون ولدنا وولدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علوما نافعة ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana amurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Riyadi Mustafa dan keluarga besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin hadirat jemaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita bermajlis di tempat ini mendatangkan ridha dan barakah dari Allah sehingga setiap hajat, munajat dan doa-doa kita pagi ini di majlis ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Qala al-muallif rahimahullah taala, ayyuhal walad, wahai anakku, yanbaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i idzil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dolalatun. Bahwasanya haruslah perkataan dan perbuatanmu itu sesuai dengan apa yang diajarkan syar'i. Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syar'i maka itu akan mendatangkan kesesatan. Kama law sumta, sebagaimana engkau berpuasa saja
tapi yaumal idi, tapi puasanya hari raya, wa ayyamat tasyriki, dan puasanya hari tasyrik, takunu asian, itu adalah maksiat kepada Allah. Ukurannya kita berpuasa, tapi kan tidak dibenarkan secara syar'i berpuasa di hari raya Idul Fitri atau hari tasyrik, padahal niat kita puasa lillahi ta'ala, tapi karena tidak mengikuti syar'i justru dia larang puasanya, maka itu juga bagian dari maksiat walaupun kita kira itu ketaatan. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perkataan dan perbuatan kita ini adalah semuanya bernilai ibadah yang berkesesuaian dengan nilai-nilai syar'i. Maknanya berkesesuaian itu apa? Maknanya berkesesuaian dengan syar'i artinya tidak menyalahi syar'i, artinya lagi tidak bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya itu dikatakan baik secara syar'i atau secara logika, walaupun dia itu tidak menggunakan dalil, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bagian daripada syar'i, ibadah itu sendiri. Ya, kita berjalan dengan motor, dengan mobil misalkan, ya kalau tujuannya baik ya tetap aja itu nilainya ibadah syar'i. Tapi kalau kita gunakan motornya untuk maksiat, ya tetap motor itu sebagai wasilah untuk kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaidah usul disebut al-wasail hukmal maqasid. Tujuan itu, alat itu sama hukumnya dengan tujuan. Ya, artinya kalau alatnya tidak baik, ya tujuannya juga tidak baik. Atau tujuannya baik, alatnya tidak baik, maka yang diperhitungkan adalah alatnya yang tidak baik. Alatnya untuk ibadah, tapi dengan cara apa? Dengan mencuri, dengan niat kita sedekah, ya itu menjadi tidak baik. Kenapa? Karena cara kita bertentangan dengan syar'i. Makanya kenapa kita diwajibkan tuntut ilmu, mengaji ini ke jamaah, agar semua muafiqan li syar'i, yakni berkesesuaian atau tidak bertentangan dengan syar'i. Ya kita puasa pada yang diajarkan. Ya kita tidur dengan cara yang diajarkan. Artinya tidak ada yang lepas dari kontrol syar'i. Semua dikontrol oleh syar'i. Denara hukum Islam itu yang tidak mengatur semua kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada syar'inya. Si penting apa? Ya dia adalah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kemudian ketahuilah annal lisanal mutliqa, bahwasanya lisan yang berbicara, wal qalbal matbiqa, dan hati yang menetapkan, al-mamlu'a, yang penuh bil ghaflati, dengan kelupaan, wasyahwati, dan penuh dengan syahwat, alamatus syaqawati, itu adalah tanda lisan dan hati yang celaka. Maka lisan yang selalu berucap ya, tidak baik, atau hati yang seharusnya menetapkan yang baik-baik tapi selalu lupa dan isinya adalah syahwat, maka itu adalah tanda kebinasaan. Kalau lisan ini ya lebih condong kepada yang jelek-jelek, artinya dia nuah ngaji, dia berselawat, artinya dia mewah dari pandangan syar'i, atau hati ini sudah penuh dengan kelalaian, tidak tertarik lagi dengan ibadah, maka itu menunjukkan alamatus syaqawah, nyata-nyata yakni kecelakaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penuhilah lisan dan hati ini dengan apa? Dengan zikir. Kemudian hati juga dipenuhi dengan apa? Dengan zikir. Ya, ukurannya Allah berfirman, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Orang yang berzikir pada Allah waktu duduk, berdiri, tidur, semuanya dia maknanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini terisi, ya, lisan ini terisi, badan ini terisi, yang dengan ngisi. Ya, isilah lisanmu dengan zikir, hati dengan zikir, perbuatan kita dengan zikir. Tidak kosong. Ya, jangan diisi dengan apa? Dengan nyanyi, dengan caci maki, lu lihat lidahnya. Ya, kemudian hatinya diisi dengan sombong, hatinya diisi dengan riya dan seterusnya. Badan kita diisi dengan zina, badan kita diisi dengan mengambil hak orang lain. Nah, itu adalah tanda-tanda kecelakaan. Nah, maka kalau penguruh bisa mengontrol lisan ini agar dia itu sesuai dengan syar'i,
hati ini sesuai dengan syar'i, perbuatan syar'i, nah itulah alamat Allah mencintai kita. Allah menginginkan kita menjadi abadnya, hambanya yang dipastikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ngaji niki agar belajar menyesuaikan lisan dengan zikir, hati dengan zikir, perbuatan dengan zikir. Yang ini bertentangan lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam taqtulin nafsa, kalau engkau tidak membunuh nafsumu, ya, bisidqil mujahadah, dengan betul-betul mujahadah, betul-betul sungguh-sungguh, falan yahya qalbuka, maka tidak akan pernah hidup hatimu bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya ma'rifat. Jadi kita ini butuh mujahadah, ya. Mujahadah betul bagaimana lisan niki bau bagus, ya, tibil kalam, ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, kata Allah, khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Saking hebatnya perkataan yang baik itu masih mengalahkan sedekah, ya, masih mengalahkan sedekah. Kalah sedekah, ya. Pak Haji Adi misalkan bersedekah, isi apa? Gratis unin apa? Spare part gratis buat tuan guru, misalkan, ya. Tapi apa, ya, tetapi sedekahnya itu diisi dengan lisan yang kotor, ya, itu masih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih kalah, ya, sedekah itu dengan lisan yang berzikir, lisan yang baik. Makanya Allah katakan apa? Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan selalu memohon ampun kepada Allah, khairun, jauh lebih hebat, min shadaqatin, daripada sedekah, yatba'uha adza, tapi lisannya selalu menyakiti. Nah itu, ya, ukurannya, ya, sudah bisa berzikir, sudah bisa memberi motivasi orang lain, kita bisa menyanjung orang lain, memuji orang lain, tidak menyakiti, itu jauh lebih hebat daripada kita bersedekah sebanyak-banyaknya tapi menyakiti, lebih hebat lagi sudah mampu bersedekah tapi kalamnya itu baik. Makanya kata Nabi, tidak usah jauh-jauh cari orang yang mabrur hajinya atau diterima sholatnya, cukup kata Nabi tibil kalam. Kalau sholatnya membuat perkataannya tambah baik, ya, kalau hajinya pulang-pulang membawa perkataannya lebih baik, maka itulah mabrur haji, ya, mabrur haji. Tapi ule-ule sayang kajuman, be nasi tak berutule makahan, nah itu masalah, ya, magrur namanya itu, haji mabrur bukan haji magrur, bukan mabrur. Nah, jadi kita harus mujahadah, jamaah, mana kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki lisan, qalbu dengan fi'il kita, perbuatan kita dengan zikir. Zikir, ya, zikir maknanya tidak bertentangan dengan Allah. Allah suruh kalam kita ini baik-baik saja. Ya, ini apa? Kalimatut thayyibah, ya, kalimat thayyibah itu jauh lebih hebat ketimbang sedekah apapun yang bisa kita lakukan. Satu perkataan baik jauh lebih hebat ketimbang sedekah yang banyak tetapi itu diisi dengan menyakiti orang lain dan tidak nyakitin. Nah, kita perlu belajar mujahadah. Kata Allah, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mujahadah, terus berusaha untuk berzikir kepada kami, untuk mengingat kami, maka kami akan bukakan lanahdiyannahum subulana, buka engkau pintu-pintu jalan menuju mujahadah, kebaikan itu. Artinya bahwa kita mujahadah, termasuk ngaji seperti ini adalah jalur atau jalan kita mujahadah. Mujahadah apa? Memperbaiki lisan, memperbaiki hati, memperbaiki perbuatan. Lagu lamun sida ngaji sayan apa cerubah biweh misal engkau ngaji percuma, ya, hingga pengajian sayan gerumun nah ini api kenyesalku ngaji ndara nasi ndara apu terus demahin berhentilah ngaji. Kenapa? Karena, ya, mujahadah sida itu gagal dengan apa? Lisan kita tidak mampu memasukkan zikir, ya, qalbu kita masih sombong, ya. Angka ukuran Imam Ghazali, janganlah duduk bermajelis dalam mujahadah kalau engkau duduk hanya untuk membesarkan duniamu, ya. Janganlah engkau duduk bermajelis kalau hanya membuat lisanmu tambah kotor,
Ya, di pengajian lagu selapuk sumpah serapah, lapuk keras kasar, ya percuma, ndak usah duduk di situ. Kenapa? Karena tidak memperbaiki lisan. Ya. Jangan pernah duduk bersama orang yang apa? Yang hanya membuat tubuhmu itu termotivasi untuk apa? Mengejar dunia, meninggalkan syariat. Ya, hanya untuk sida bermewah-mewah saja. Jangan. Ya, makanya ngaji ini mujahadah agar kita apa? Biasa mengontrol hati dalam zikir, lisan lebih baik, af'al kita, perbuatan kita muafiqun li syar'i, yakni sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Rasulnya. Nah, ya harus mujahadah, berusaha enak-enak nih, walaupun tua-tua ukuran, nah apalagi tua-tua ya si bajang dong mujahadah. Apalagi yang tua terus asyik dah lalu dah kena jauh le ite le mbe tau Lombok Barat tau tengah sini tiang lengan Lombok mbe Mataram lengan tejak Kediri kan lah pira liwatin ten. Nah itu mujahadah termasuk ya, setiap langkah kita mujahadah ini memperbaiki ya a'dha tubuh kita. Wa'lam anna ba'dha masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Ketahuilah bahwa semua permasalahan yang engkau tanyakan padaku, kata Imam Ghazali, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Tidak akan pernah bisa lurus jawabannya dengan tulisan atau dengan ucapan. Artinya ketika engkau bertanya, curhat tentang masalahmu, tulisan atau perkataan itu tidak akan pernah bisa menjawab permasalahanmu sesungguhnya. In tablugha tilkal halati ta'rifu ma hiya. Ya, in tablugha tilkal halati ta'rifa ma hiya. Sampai engkau tahu betul bahwa apa hakikat daripada masalah itu. Wa illa fa ilmuha minal mustahilat li'annahu dzuqiyatun. Kalau tidak, maka yang engkau lakukan, yang engkau ketahui dari solusi itu adalah sesuatu yang mustahilat, sesuatu yang mustahil. Kenapa? Li'annaha dzuqiyah, karena dia adalah masalah rasa. Nah, artinya kalau hanya pelungguh itu ngomong, kalau pelungguh hanya pinter nulis saja, ya baiknya kita di tulisan, baiknya kita di ngomongnya saja. Ya, ketika kita memahami masalah kita, maka masalah itu akan jadi selesai tuntas dengan syar'i. Kalau apa? Kalau kita lakukan dia, cari jawabannya dengan dzuk, dalam rasa. Ya, dzukiyah rasa. Maka ada secara hissi, hissi itu indrawi. Ada secara dzukiyah, ada secara rasa. Kalau secara indera mungkin kita tidak akan pernah menemukan jawaban atas permasalahan kita. Kenapa? Karena akan kurang terus, kurang terus. Tapi kalau pelungguh cari solusi atas dasar dzuk, rasa, maka disitulah hakikat pelungguh akan temukan rahasia-rahasia solusi. Ya. Di mana kita bisa menemukan dzuk? Ya, bukan di senggigi. Ya, bisakah kita temukan solusi di senggigi misalkan? Sudah sedang susah, pening ya. Misalkan Pak Haji Marzuki yang kena susah, pinang, sumpah ya, ribet, bete mana? Teh, coba ya, senggigi, ngangat-ngangat tombong toris kedi mana misalkan. Ya. Bisa enggak seger pandangan kita? Seger atau enggak? Seger lu. Seger. Ya, wow, mune kan? Ya kan? Ya, Pak Haji Adi misalkan jalan-jalan Jakudayana, ya, cuci mata juga, cuci mata. Untuk apa? Ngelihat dengan ngandekna becelan misalkan. Nah, itu kan termasuk hissiyah yang membahagiakan kita secara hissi, secara indrawi. Oke, iya fisik ini bisa senang. Ya, bisa senang, tapi seberapa lama Anda akan bisa terobati dengan itu? Ya, paling sekedar sedang ngelintas, wah kemulus nih, membedap nanti, misalkan. Ya, 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 itu. Tapi sudah pulang, itu justru mendapat masalah baru. Makanya kenapa Nabi SAW ini berbicara ke Isra Mi'raj lagi. Nabi itu kan amul huzn, duka cita. Ya, tahun berangkatnya Nabi Isra Mi'raj itu disebut amul huzn, tahun duka cita, sedih Nabi kan. Ya, Nabi bisa saja diperjalankan perjalanan dunia.
ya, perjalanan dunia, ndak perjalanan yang zuk. Nah, perjalanan Nabi itu makanya perjalanan zuk, perjalanan rasa yang melibatkan seluruh komponen fisiknya. Kalau dikatakan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan rohani, roh, maka itu adalah mimpi dikatakan. Kalau perjalanan itu fisik, maka itu perjalanan duniawi. Tapi ini adalah perjalanan tasbih, ya, perjalanan yang luar biasa melibatkan seluruh potensi rasa dan hissi. Ya, hissi yakni indranya, zuknya yakni rasanya. Yang dirasakan Nabi kenyataan di dunia dia sedang sedih, tapi Allah tidak mau Nabi itu sedih, terus sedih karena kehilangan faktor dunianya, sehingga Khadijah ditinggal Abu Thalib. Sedih secara hissi, ya. Kalau Nabi mau diperjalankan oleh Allah ke dunia, keliling dunia, mudah. Tetapi Allah katakan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Engkau bisa senang di Eropa, mungkin jalan-jalan. Engkau bisa senang di taman mini misalkan, jalan-jalan. Tapi pada titik dan saat yang bersamaan, Anda akan kembali pada titik yang sama. Itu akan, masalah itu akan tetap. Ya. Jadi misalkan, ya, begejoh kan cesenina. Aromai sugulah balik, uni. Ya, balik. Berapa lama sih dah akan gelining-gelining ke Senggigi? Ya, pasti sudah pulang kan. Ya, ule-ule malik dia terpelewas senina ada ngalih kamtun piring ini barang melayang. Iya, nah, itu kan tidak menyelesaikan secara hissi, iya, secara indera fisik kita dapat selesai, tapi rasa tidak akan pernah sama. Nah, maka kata Imam Ghazali, pentingkan zuk, ya, rasa untuk menyelesaikan masalah, ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan zikir itu adalah penentram jiwa, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena yang disetrum, karena yang dihantem oleh zikir itu adalah ketenangan zuk, rasa jiwa ini yang penting, ya. Dendek temete bahagia senang no isi apa? Isi physically saja, karena itu hanya batasnya. Tapi kalau dari sisi rasa, dari sisi, ya, zuk, rasa, itu tidak akan ada ujungnya, terus ada rasa. Sehingga kenapa ulama-ulama itu terus berzikir, ya, karena dia itu sudah lepas dari khauf dan hazan. Ala inna uliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Tidak diberi susah, tidak diberi, ya, gelisah. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan yang paling indah. Ya, kalau kita bisa jadi itu narak kepeng susah, senini sili sisa, begajah susah. Ya, susahnya itu kenapa? Karena masalah fisik saja. Tapi kalau kita masuk ke dalam yang lebih dalam, itulah hakikat kebahagiaan. Angka hakikatnya ketika kita berkata baik, kemudian kita amal kita ini baik, tetapi dalam rasa, dalam hati kita ini masih belum baik, maka hakikatnya belum, ya, belum kita kemana-mana. Maka orang-orang tasawuf itu yang diperhatikan adalah masalah zuk, yakni rasa, hati, bersihnya hati. Karena disitulah pengalaman spiritual yang tidak akan ditemukan oleh perjalanan fisik, ya, perjalanan fisik. Ya, kita makan bisa kenyang. Apakah kenyang itu mengenyangkan rohani kita? Tidak. Justru akan membuat semakin haus syahwat itu. Dengan makan sayang temelin tengah kenang doang. Ya, tapi ketika rohani itu diisi dengan zuk, dengan rasa, ya, sabar, tawakal, kemudian, ya, ikhtiar, kemudian syukur, dan itu rasa itu yang akan menyelesaikan masalah kita aja. Ya, masalah itu akan selesai dengan rasa. Rasa yang dimaksud adalah yakni kembali kepada ketenangan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita mengaji agar bahagia kita tidak melulu secara fisik tapi lebih secara jiwa. Ya, secara jiwa. Bahagialah jiwa Anda. Ya, makanya ulama-ulama yang menyusun undang-undang proklamasi kemerdekaan kan yang pertama dibangun apa? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kenapa? Karena itu ulama tahu betul jiwa ini yang akan merasakan tenang, nyaman, slow, ukuran seperti itu. Nah, itu.
Wa kullu ma yakunu dzuqiyan, nah, dan semua yang berasal dari rasa la yastaqimu, ya, la yastaqimu wasfuhu bil qawli kahlawatil huluwi wa muraratil murri la ta'rifu illa bidzauq. Dan semua yang berhubungan dengan rasa, ya, semua yang berhubungan dengan rasa tidak akan pernah mantap, tidak akan pernah tegak, ya, wasfuhu, sifat rasa itu, bil qawli, dengan hanya perkataan, kahalawatil huluwi, seperti manisnya manisan. Pelungguh akan mengatakan manisnya permen, ya, itu dengan apa? Apa sih dengan ya manis atau enggak? Apa? Hah? Biweh sun. Ya. Apa ada ngena yang manis? Biweh dah tu atin. Hah? Berembe rasanya? Ya, berembe rasanya? Tak bisa. Ya. Dia akan menjadi sifat manis ketika Anda bisa mensifatkan dengan mulut Anda manisnya suatu permen, atau mumroratul murri, atau pahitnya sesuatu yang pahit. Itu akan terindikasi sifat pahitnya ketika Anda ucapkan, ya. Misalkan ini apa nih, lende lende, ya, lende ini ya manis atau ya pahit? Beda rasa. Ndek man. Ndek man itu ngaji ni. Ya. Lende ini manis atau pahit? Tidak ada yang tahu. Ya. Apakah Anda kenal merahnya itu menunjukkan manis? Ya, sebelum ada perkataan orang yang mengatakan kalau dia merah berarti sifat merah itu menunjukkan manis. Ya. Apakah kemudian Anda tahu kalau dia berwarna kekuning-kuningan, ya, dia itu agak kecut, ya, setelah dia dikatakan kecut karena berwarna kuning? Kan iya, karena ada qaul yang mensifatinya bahwa ketika merah dia manis, ketika kuning dia kecut. Apakah itu masalah perkataan yang membuat dia ini menjadi manis, atau masalah rasa yang membuat dia menjadi manis? Anda tidak tahu dia itu manis. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ini manis kecuali setelah Anda rasakan. Berarti tidak usah pedulikan dulu kata orang pahit atau manis tanpa Anda melalui jalurnya dulu, ya. Artinya kita ini kadang terkontaminasi oleh perkataan orang yang menyebut ini manis, padahal dengan orang jeruk misalkan. Nah ini agak atas bahasannya. Sama dengan orang jeruk, ya. Mun wah sebut jeruk manis wah ini. Ya, manis. Puputan beruna. Ya. Berarti kan menyalahi apa? Perkataan orang tentang ini manis. Tapi memang orang sifati lamun wah kuning marak ngene manis, bro. Padahal belum tentu yang hijau kita makan itu yang kemanisan. Ni hijau kaken lah kemain lagu nusa kuning kepahit nu. Kenapa bisa berbeda? Ya, perkataan orang yang merasakan ini manis atau kecut, karena perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan perkataan orang lain yang mensifatinya. Sehingga Anda itu baru bisa mensifati manis atau pahit, ya, itu setelah apa? Setelah Anda masuk ke dalamnya dan Anda bisa menyifati itu sendiri. Dan dia suruh dengan nyipatin sida itu, maka pelungguh yang harus mujahadah dulu baru sida rasakan manisnya itu. Dan dia sida semen demen doang aneh kalau orang mah apa-apa keluar de men mai bareh bada aku munde bada aku, berarti sida dapat apanya? Dapat ceritanya doang, ceritanya yang mai atau ceritanya dia mai, ya. Tetapi sida tidak merasakan gimana nikmatnya memakan itu, ya. Besok saya cerita kira-kira menjadi janamnya nasi kebuli ya mayi doang ceritaan ngelek keluar dengar. Ya. Nah syariat itu, ya,
bukan melulu perkataan orang mensifati sesuatu, tapi syariat itu adalah amal yang langsung kita lakukan dan langsung kita rasakan dalam hati kita, ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana pengalaman spiritual masing-masing. Pelungguh mungkin punya pengalaman spiritual ketika berhaji. Saya ini merasakan sesuatu yang berbeda. Yang satu berbeda. Kenapa? Karena dia masuk melalui hakikat yang tidak dimasuki orang lain. Ya. Ngerti sih, Dek? Ya, artinya jamaah, ya, jangan pernah side itu hanya bertumpu pada perkataan orang lain tentang manis dan pahit. Tapi pelungguh harus jadi peneliti. Makanlah dulu baru Anda akan mensifati manis, atau makanlah dulu baru Anda mensifati itu pahit. Artinya beramal dulu untuk diri kita, menyelam dulu untuk diri kita agar kita tahu hakikatnya memang dia manis atau dia pahit. Tanpa itu Anda masih bimbang, ya pedis, ya pahit, atau ya manis. Deku tahu, deku coba. Ya, tetapi ketika Anda makan, tidak usah tanya orang, sudah berembi rasin. Ya, yang bertanya itu berarti dia belum masuk ma'rifatnya. Ya, muka akan mesa, tidak mesa. Dan kajema sih dia mau ngaji, mau katakan, memberasin. Mesa. Nah, barulah dia merasakan, oh ternyata setelah menyelaminya itulah hakikat daripada yang kita tuju. Nah, jamaah dirahmati Allah, kata Imam Ghazali begitu, la ta'rifu illa bidzuk. Engkau tidak akan merasakan apapun kecuali dengan rasa. Maka amal itu ya rasa, maka nikmat itu yang rasa. Maka rasakanlah diri kita dengan nikmat-nikmat Allah, dengan zikir-zikir, dengan ibadah Allah, barulah kita merasa. Dan dia hanya ngomong doang, sudah pinter ngerawas doang, lagu nang wah coba ane tahajud nu nikmat tuh nih. Apa nikmat? Lah uni dan tahajud pada itu namanya omong kosong. Ya. Anda tidak akan tahu. Makanya kenapa ulama tidak bercerita tentang nikmatnya, karena terkadang sesuatu yang nikmat itu susah untuk diungkapkan dalam cerita. Jadi ngimpi senang doang kadang susah ngombe aku cerita, aku bedaitkan artis bermimpi terus aku pokoknya saya nikmatnya kan, ya. Maka rasa itu tidak akan pernah bohong terhadap kita. Ya, maka jemaah masukilah syariat, masukilah agama, beramallah intina agar dia tahu ngombe nikmat nih dengan beramal agama itu. Kalau dia masih ngomong-ngomong, ya maka tidak akan pernah masuk ke dalam dzuk, dalam rasa. Nah, ya kena kama hukia sebagaimana dikisahkan anna aninan, ya, kataba ila sahibin lahu in arafani ladzatal mujama'ati kaifa takun, fakataba lahu fi jawabihi ya fulan inni kuntu hasibatki aina apa ainaina faqat wal an araftu annaka aninan wa ahmaq lianna hadha ladzata dzuqiyatun in tasilu ilaiha ta'rif wa illa la yastaqim wasfuha bil qawli wal kitabah. Nah, marak terceritang lah dengan Imam Ghazali, inna ananian, sebenarnya orang yang ananian. Ananian artinya dengan si ampura dia tahu berjima, artinya dia bau anu lah, impoten. Nah, anani dengan impoten nulis surat jok batur ya, kataba ila sahibin lahu, ya, dia menulis surat kepada temannya, ya, in arifni ladzatal mujamaah, semeton coba bada aku ngombe mayitnya dengan berjima bukan, ya ona ya ini kan dia important, kaifa takunu ngombe entan ngene. Fakataba lahu fi jawab, lalu dia menjawab menulis surat, ya fulan ini kuntu hasibatki, ya saya ini sudah cukup merasakannya, ya ainanya faqat, maka engkau semata-mata impoten. Wal'an, dan sekarang araftu annaka anin wahma, sekarang saya baru tahu bahwa engkau itu impoten dan sangat bodoh. Si de impoten endah bodoh. Kenapa? Lianna hadhil ladzata, karena lezatnya berjima itu
Zuqiyah adalah rasa. Intasilu ilaiha ta'rifu. Kalau engkau sudah masuk kepada jima itu, baru engkau akan merasakan. Wa illa la yastaqim wasfuha bil qawli wal kitabah. Kalau engkau belum berjima, maka engkau tidak akan bisa menceritakan dengan perkataan atau dengan tulis. Mungkin anda bukan bercerita nikmatnya anda lewat lisan dan masih debudu unin angka merari-rari wah unin ya dah ada impoten laun ngombe-ngombe kita artinya anda akan tahu kalau apa, kalau anda sudah masuk ke dalamnya. Kalau hanya diceritakan yang ngombe tante cerita ya mai atunde ya, maka sidelah yang harus masuk ke dalamnya. Jadi hakikatnya agama itu baru bisa kita rasakan zuk manisnya kalau pelunggu sudah masuk ke dalamnya. Kalau kita hanya menatap dari pinggiran luar saja, mungkin kita akan berkata sebelah mata. Berapa ruginya mereka yang duduk di majelis ilmu itu dengan meninggalkan bekerja dunia. Kalau seandainya mereka bekerja ya daripada duduk menunggu ilmu itu, berapa jumlah uang yang dia dapatkan. Mungkin itu perkataan anda yang melihat orang mengaji duduk-duduk saja menghilangkan waktunya. Kalau dia gunakan untuk kerja, pira rupiah yang akan dia dapat. Itu zon perkataan anda karena anda belum pernah masuk ke majelis ilmu ya. Mungkin anda akan melihat, dengan ini masjid-masjid diri, coba anda begawian sangwah nesuge lagu ini siat doang. Karena anda belum merasakan, belum anda masuk, maka anda hanya menatap luarnya saja. Maka agama jangan pandang sebelah mata, jangan pandang luarnya saja, tapi masuki dia, maka anda akan lihat betapa indahnya beramal soleh dalam agama. Nah, ye cerita aja Imam Ghazali. Kau nak tahu tu ilmu ni, dia tahu membedap tu tahajud tu, bunyi. Lah dia tahu so dia tu tahajud. Berarti bertanyalah, makanya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang sudah masuk ke dalamnya, baru anda akan tahu. Dan tahunya anda pun hanya qaul saja sama orang, tapi anda tidak tahu hakikatnya kalau anda belum masuk ke dalamnya. Nah, ya kena. Jadi jamaah, marilah kita potensikan lisan zikir. Kita tahu fadilahnya zikir, kita tahu fadilahnya hati, kita tahu fadilahnya amal, maka masuklah di situ. Tidak perlu mendengar cerita-cerita, anda langsung yang merasakan betapa nikmatnya zikir dan beramal soleh. Ayuhal walad wallahu alam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan dan kita mampu merasakan manisnya iman, manisnya amal dan manisnya lisan yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi majlisina, wa barik lana fi ta'limina, wa barik lana fi maqamina, barik lana fi ulumina, barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك لذة العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة العبادة إليك وحرمنا لذة المعصية إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والأمن والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.